Ya, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oke, baik. Selamat sore ya. Salam sejahtera. Sehingga semoga kondisi kita hari ini sehat-sehat semua ya. Baik, kita langsung saja. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi kita pada pertemuan yang lalu yang belum tuntas ya. Materi yang ada di Sipadi sudah kamu lihat sekilas? Udah Pak. Udah ya. Pak. Sebenarnya kalau materinya kan saya letakkan di depan video pembelajarannya. Artinya kalau kamu ketika siang tadi atau dari tadi pagi pun kalau kamu ingin melihat materinya sudah ada kian kan gitu ya. Yaitu perintah mengedit objek dua dimensi. Kalau nanti kita memungkinkan, kita akan ambil satu gambar penggunaan dari perintah-perintah mengedit dua dimensi. Oke ya, kalau mengenai materi minggu lalu kita bahas tentang apa ya di kelas ya? Penerapan sistem koordinat ya? Iya Pak. Itu saya anggap sudah beres ya, karena kemarin di kelas pun kan sudah kita tuntaskan semuanya. Kalau mengenai materi tentang perintah dasar dua dimensi, apakah sudah kamu kuasai juga? Dikasih responnya biar saya tahu kamu memang sudah paham atau belum. Nanti kalau kita lanjut jauh, ternyata yang dasarnya pun belum tahu juga, percuma. Gimana perintah dua dimensi? Yang perintah line, kemudian rectangle, circle, polygon. Udah paham juga itu belum? Udah dilatih-latih soal yang ada di buku kita? Sudah Pak. Sudah ya. Berarti bisa kita katakan dianggap sudah tahu semua? Atau perlu kita ambil satu kasus lagi? Saya tuntun kamu untuk menggambarnya? Atau kita lanjut aja langsung ke materi OSNAP? Lanjut aja Pak. Lanjut aja. Yang lain gak ada masalah? Yunus? Materi tentang perintah dua dimensi udah oke? Sudah Pak. Oke, berarti kalau sudah bagus ya. Nanti habis ya. Izin Pak. Ya. Yang lain belum dapat bisa masuk Pak. Yang lain Harus diizinkan Pak. cuman satu orang aja. Evan Junjung dah masuk. Iya. Udah masuk semua kok, di admit semua. Makanya kita kalau bisa masuknya on time itu. Jadi nggak bercabang. Nanti pas kita nerangkan masuk, kita admit lagi. Oke baik, kalau sudah, sekarang kita masuk ke mana nih? Kalau mengenai perintah dua dimensi kamu bilang sudah oke ya? Kalau perintah OSNAP sudah oke juga? Belum Pak. Oke baik. Jadi sekarang kita langsung ke perintah OSNAP aja ya. Tapi di sini saya nggak menjelaskan teorinya lagi, karena teorinya atau perintah-perintah dasarnya itu tugas kamu lah menyelesaikannya di video pembelajaran kita itu. Di sini saya hanya mengambil kasus dan bagaimana cara menggunakan perintah OSNAP tersebut. Ya, di sini kita langsung saja masuk ke contoh kasusnya. Karena kamu bilang tadi sudah paham tentang perintah dasar dua dimensi, gambar dua dimensi, berarti ini nggak perlu kita bahas. Untuk menggambar ini bisa nggak kira-kira kamu? Bisa menggambar ini? Bisa menggambar ini? Kasih komentar. Bisa kira-kira menggambar ini? Belum Pak.
Tidak Pak, belum. Pak. Ada Belum, yang Pak. sudah, ada yang belum, Pak. Oke, baik. Yang sudah, coba dibantu ya, sama-sama dibantu. Kita akan mencoba menggambar ini. Ya, kita terapkan di sini. Oke, baik, kita langsung saja. Pertama sekali dalam menggambar objek kita yang seperti ini, ya, perintah apa yang kita lakukan? Yuk, dibantu. Yang sudah mencoba. Ini ukurannya hanya dua. Yang pertama jari-jari 30, kemudian yang kedua jari-jari 12. Yang sudah, apa perintahnya pertama yang kita gambar? Perintah circle Pak. Ya, circle. Kita gambar berarti lingkarannya mana dulu? Yang besar ya. Oke, kita Iya, ketikkan circle sambil yang lain dipahami ya. Circle, enter. Lalu kita klik sembarang tempat di sini misalnya. Nah, lalu jari-jarinya berapa? 30, enter. Nah, terbentuklah lingkaran besarnya seperti ini. Kita angkat ke atas sedikit. Oke. Kemudian yang kedua kita gambar apa? Segitiga. Segitiganya. Segitiga ini kita gambar dengan perintah apa? Perintah lain Pak. Bisa kita gambar dengan menggunakan perintah lain? Kalau kita gunakan perintah lain, kita kan nggak tahu panjang garisnya atau nggak panjang garisnya. Nggak tahu ya kan. Nah, jadi untuk menggambar segitiga ini dengan perintah lain itu tidak bisa kita gambar. Nah, maka perintah yang lain yang bisa kita gunakan apa? Yuk coba yang tadi sudah bilang paham. Perintah apa? Yuk direspon biar apa? Biar meriah, biar rame pembelajaran kita. Kalau diem aja, nanti kalau saya menggambar terus tanpa saya tahu kamu paham atau tidak, percuma. Makanya saya pun sekalian ingin. Perintah apa? Perintah circle untuk opsi 3 poin bisa Pak. Ulangi. Perintah apa? Perintah circle untuk opsi 3 poin Pak. Circle 3 poin. Sekarang kita kan mau menggambar segitiga nih. Kok perintahnya circle? Yuk. Kalau yang anak kelas 2G, saya ngajar juga di situ, mereka tahu. Jadi sekarang kamu coba ini. Kita bandingkan kemampuannya nih. Oh. Perintah poligon, Pak. Iya, perintah poligon, betul. Siapa tadi yang jawab tuh? Iya, betul. Siapa yang jawab? Gabriel lah, Pak. Hah? Gabriel, Pak. Oke, Gabriel ya. Oke, Gabriel. Mantap. Jadi, kita gunakan perintah poligon. Poligon itu ada berapa opsi dalam penggambarannya, dalam penggunaannya? Yuk, 3 opsi Pak. 3 opsi. Jadi untuk menggambar ini, opsi yang kita gunakan opsi yang mana? Circumscribe, Pak. Kenapa circumscribe? Segitiganya berada di mananya lingkaran? Di dalam atau di luar? Atau poligon? Di dalam Pak. Di dalam. Kalau di dalam berarti kita gunakan opsi inscribe. Nah, gitu dia. Inscribe ya. Jadi di sini kita ketikkan perintah poligon. Saya harapkan semuanya fokus biar nyambung ya. Nanti kalau nggak percuma. Yang ngerti aja nanti terus ngerti, ya nggak ngerti. Nah, kalau saya pribadi pun sebagai pengajar ya maunya lanjut aja. Tapi kan target saya itu kamu juga paham. Oke, sekarang kita ketikkan poligon. Gitu kan? Oke, enter. Lalu enter number of sides, apa artinya nih? Tentukan berapa banyak jumlah sisinya kan? Nah, karena sisi kita, karena poligon kita segitiga, maka banyak sisinya berapa? 3. 3 Pak. Lalu kita enter. Lalu dia bertanya apa nih?
Specific center of polygon, artinya di mana mau diletakkan poligonnya itu, pusatnya. Nah, pusatnya itu berada di mana? Di pusat dari lingkaran kan, sama kan? Jadi kita klik di sini nih pusatnya nih. Kita klik pusatnya nih. Oke, setelah kita klik, ini pilih opsinya I ya. Ini kan ada inscribe, ada circumscribe. Kita pilih I-nya, langsung kita klik. Oke, kemudian apa katanya? Radius of circle. Nah, berapa radius circle-nya nih? 30. 30 Pak. 30. Lalu kita enter. Nah, sekarang sudah terbentuk sebuah poligon segitiga. Nah, gitu dia. Seperti itu tekniknya ya. Kalau kamu gambar dengan menggunakan perintah lain, sampai kapanpun tidak akan pernah terbentuk persis seperti ini. Jadi ujung dari segitiga itu persis di garis lingkaran itu. Nah, gitu dia. Oh ya, ini makanya saya sengaja kasih gambar yang agak sebenarnya nggak rumit, cuman karena kita menggambar ini harus punya perintah khusus untuk itu, makanya kita tampilkan. Oke, baik, sekarang kita gambar apa lagi? Kebetulan 3 buah yang lingkaran dan poligon ini sama ya, jadi nggak apa-apa, kita latih aja untuk menggambarnya. Coba sekarang kita gambar yang ini. Yang di sini kita gambar apa dulu? Circle atau poligon? Sama saja ya, yang manapun duluan nggak ada masalah, karena posisi pusatnya di ujung dari segitiga ini. Oke, baik, sekarang kita gunakan circle. Circle, enter. Di mana mau diletakkan? Di sini kita letakkan nih. Ada muncul dia nih ya. Kita klik. Berapa radiusnya? 12. Enter. Oke, terbentuk. Sekarang kita mau gambar semua dulu lingkarannya. Karena kebetulan jari-jarinya pun sama dan perintahnya pun sama. Ya. Jadi untuk mengulangi perintah circle yang sama persis dengan yang sebelumnya, untuk selanjutnya nggak perlu kita ketikkan lagi ya. Kita enter aja untuk mengulangi perintah circle. Jadi kita enter. Lalu kita klik di sini. Kita berikan jari-jarinya 12, enter. Enter lagi, klik klik ujung ini sebagai pusat lingkaran. Berikan jari-jari 12, enter. Nah, gitu dia. Jadi sudah terbentuk. Baik, seterusnya kita gambar poligon. Poligonnya itu segi berapa ini? Segi 6 Pak. Oke, segi 6. Opsinya apa ini? Opsi inscribe atau circumscribe? Inscribe Pak. Poligonnya berada di mananya lingkaran? Luar Pak. Luar. Luar, Pak. Berarti kita gunakan circumscribe. Nah, gitu dia. Makanya dipahami lagi itu betul-betul. Jadi video yang kita berikan itu memang itu semua hal yang penting-pentingnya harus kuasai sepenuhnya, biar menggambar objek seperti ini nih bisa langsung kamu bisa gambar walaupun diberikan hanya 2 ukuran aja. Oke, baik, kita langsung aja. Poligon, enter number of sides 6 ya, kita masukkan 6, enter. Di mana mau diletakkan? Kita letakkan di sini, boleh. Apa opsinya? Karena poligonnya berada di luar lingkaran, kita pilih circumscribe, kita klik. Nah, kemudian berapa jari-jari? Sama 12, enter. Nah, jadi sudah terbentuk seperti ini ya. Bisa. Oke, baik, seterusnya. Nampak coretan warna merah ini ya? Nampak Pak. Siapa yang coret tadi tuh kawannya? Izin Pak, saya tadi Pak. Gimana ngilangkannya itu? Saya pun nggak tahu tuh ngilangkannya itu. Gimana ngilangkannya? Ada yang bisa? Iya, jangan dicoret. Jadi terganggu jadi tampilan kita ini ya. Oke, baik, dengan cara yang sama kita ketik lagi atau kita enter aja ya, karena perintahnya tadi poligon. Enter 6, enter. Dimana diletakkan? Di sini. Kemudian opsinya C, enter.
radiusnya 12, enter. Oke, terbentuk ya. Enter lagi untuk mengulangi perintah. Klik di sini untuk enter number dulu ya, 6. Karena sini sudah ada angka 6, maka tinggal kita enter aja, nggak perlu kita ketik 6. Enter, lalu kita pilih pusatnya di sini, pusat dari poligon kita yang akan kita buat. C lagi, enter, lalu berikan lagi 12, enter. Nah, jadi sudah terbentuk. Nah, seperti ini kira-kira caranya. Bisa? Bisa Pak, bisa Pak. Oke, jadi harus tahu tekniknya ya. Jadi kalau kamu nggak kuasai tekniknya, ini menggambarnya sangat repot. Ya, orang yang pengetahuan AutoCAD-nya nggak dimulai dari dasar betul, dia akan kesulitan menggambar ini. Akan kesulitan. Oke, ini kira-kira untuk ininya, untuk gambar yang pertama. Ini aplikasi dari penggunaan perintah dasar 2 dimensi ya. Oke, saya close dulu. Oke, kita buka lagi. Ya, udah hilang ya. Oke, ini yang pertama. Saya anggap sudah paham ya. Paham? Paham Pak. Ini yang lain kenapa nutupi wajah ini semua? Kenapa? Tampakkan aja wajahnya biar kawannya pun bisa lihat kamu. Biar wajah gantengnya itu nampak semua ya kan. Teknik mesin kan ganteng-ganteng semua. Udah, yang lain.